Perang Dunia Ketiga tinggal sejengkal gitu. Sejumlah negara NATO sudah ada di Indo-Pasifik, termasuk Amerika, Australia, Inggris, Prancis. Berarti ada di depan mata kita. Dan potensi sekali bahwa kita akan dikerjai. Menghancurkan IKN cuma butuh waktu 2 jam perjalanan darat. Belum lagi dari laut. Hanya hitungan detik hancur, Bung. Belum ada pertahanan. Belum ada radar angkatan udara. Belum ada artileri pertahanan udara yang bisa melindungi istana kita di situ. Hai Sobat Manilog. Selamat datang, selamat berjumpa kembali bersama saya Budi Smarufiang dalam Manilog Forum Podcast. Dan hari ini bertepatan dengan hari yang sangat monumental sebenarnya, 5 Oktober 2024. Dulu disebut HUT ABRI atau ulang tahun ABRI, sekarang kita sebut HUT TNI ke-79. Dan kita akan berbincang-bincang hari ini tentang kesiapan TNI ya, dalam rangka ulang tahun ke-79 ini mengantisipasi dinamika geopolitik yang ditenggarai bisa memicu Perang Dunia Ketiga. Dan seperti biasa, sebenarnya pengamat yang langganan di forum kita ini, sebenarnya aslinya beliau ini adalah pengamat militer dan pertahanan awalnya. Tetapi sekarang lebih banyak berbicara tentang menganalisa sosial politik. Dan inilah dia pengamat militer dan pertahanan kita sekaligus pengamat politik. Selamat Ginting. Wah, apa kabar, Bu? Alhamdulillah. Kembali ke Makom ya? Ya. Memang politik dan militer. Ya. Bung, setahun yang lalu, Bung, kita akan sering berdiskusi, Bung, sebagai narsum saya di majalah Angkatan Bersenjata. Ini edisi kita terakhir nih, Bung. Ya kan, ulang tahun NI ke-78. Sekarang ke-79. Iya. Nah, Bung, apa yang berubah dari TNI setelah 1 tahun dari tahun kemarin? Kalau kita lihat dari sisi anggaran TNI ada kemajuan, ada penambahan. Tetapi dari sisi ancaman pertahanan kita, situasi global politik saat ini sangat mencemaskan, ya kan? Nah, kira-kira kesiapan TNI di ulang tahunnya hari ini yang ke-79 yang kita lihat hari ini rame, Bung, pesawat tempur ya kan, dan peragaan lebih dari 1.000 alutsista dengan 100.000 prajurit yang dipusatkan HUT TNI kali ini di Silang Monas. Nah, Bung melihat dengan defile senjata alutsista kita yang anggaplah luar biasa ya, apakah siap menghadapi ancaman Perang Dunia Ketiga yang oleh Menhan Prabowo Subianto yang akan memimpin bangsa ini 20 Oktober nanti, itu lebih titik beratnya kepada perang nuklir. Bung punya catatan tentang ini? Ya, ini bukan soal siap tidak siap, sama dengan soal kematian. Tidak ada soal siap atau tidak siap, tapi harus siap. Dan kita juga menunggu perintah Jenderal Prabowo. Nah, ini merupakan show of force ya, kepada dunia bahwa kita sekarang adalah negara nomor 13 terbesar di dunia untuk sisi militer. Dan itu kita juga dalam rangka menuju sebagai negara Asia salah satu yang terbesar di belahan selatan, seperti era tahun 1960, di mana kemudian Belanda yang tadinya jauh di atas kita, tiba-tiba di tahun 60, 61, 62, sampai 63, ternyata dia berada di bawah kita. Nah, kita sedang menuju ke sana, Bu. Dengan anggaran yang 160 triliun lebih, menurut saya ini bisa akan terus ditingkatkan, apalagi situasi global sedang tidak berpihak pada perdamaian. Nah, ini yang kemudian harus diantisipasi dan kita harus dukung. Saya kira Jenderal Prabowo sebagai Presiden Indonesia yang ke-8 saat ini, momentumnya sepertinya tepat. Sama seperti ketika Presiden Soekarno memimpin kita. Kita butuh orang-orang yang heroik, terutama bisa menghadapi dunia luar. Di saat Perang Dingin pada saat itu, Amerika dan Uni Soviet sangat panas, dan kita bisa memanfaatkan itu. Memanfaatkan kondisi di mana kita sebagai negara non-blok. Saya kira Prabowo
akan menjadi pemain internasional dan Indonesia akan menjadi pemain internasional, bisa melobi kutub-kutub yang sangat kuat. Tidak ada negara demokrasi di dunia yang kuat kalau militernya lemah. Semuanya kuat. Jadi kalau demokrasi kita ingin maju, militernya harus kuat. Ya. Maka ini yang harus dipahami oleh kalangan-kalangan sipil segala macam. Jangan khawatir kalau militer kuat kemudian dia akan menjadi negara otoritarian. Tidak, untuk mempertahankan kedaulatan itu. Jadi menurut saya kita mesti dukung kalau tiba-tiba dalam pemerintahan Presiden Prabowo ke depan, sebulan, 2 bulan, dan lain-lain, mesti ada APBNP, perubahan untuk alutsista, belanja alutsista militer. Karena situasinya, saat ini Angkatan Darat anggarannya sekitar 57 triliun, kemudian Angkatan Laut 24,75 triliun, dan Angkatan Udara sekitar 18,28 triliun. Nah, ini belum ada waktu itu kondisi di Timur Tengah yang sangat panas. Dengan kondisi seperti ini menurut saya, kita harus segera juga membeli belanja alutsista untuk kapal perang, untuk pesawat tempur, supaya kita juga bisa kondisinya seperti di era saat merebut Irian Barat itu. Artinya kalau memang harus ada APBNP, ya kan, yang mana memang anggaran pertahanan memang sudah naik ya untuk 2005 dari 139 triliun anggaran 2024 menjadi 165 triliun. Tetapi dengan ancaman geopolitik yang semakin memanas, ya kalau kita melihat eskalasi serangan Iran dan ke Israel, dan ada indikasi ada serangan balik juga dari Israel nanti ke Iran, ya kan? Ini memang mengkhawatirkan. Nah, kalau dilihat dari hanya sisi anggaran itu, Bung, ya kan? Realisasinya kan juga nggak saat ini juga. Betul. Sementara ini ancaman sudah di depan mata. Nah, banyak rakyat seolah-olah hari ini merasa nyaman. Kenapa? Kita aman karena presiden kita adalah jenderal yang strong, kan begitu ya? Menurut Bung itu masuk akal nggak sih dengan jenderal yang strong menghadapi konsep perang modern sekarang adalah perang lintas benua, tinggal pencet perang nuklir. Iya, karena itu kalau kita lihat perang Israel dengan Iran, di mana Iran melakukan serangan balasan, ini kan serangan balasan ya. Ini kalau kita lihat itu pertama kali yang dilakukan Pernika, perang elektronika, perang cyber dulu, di mana Israel dijam, baru kemudian rudal-rudal Iran masuk. Jadi harus seperti itu. Jadi perang cyber yang menurut saya perang generasi ke-5 atau bahkan ke-6 ini nanti, itu beda dengan perang generasi ke-3, di mana cyber itu berarti kita harus berada di negara lain. Kita harus bisa mematikan negara-negara yang mengancam kita supaya tidak masuk ke kita dulu. Jadi fungsinya bukan lagi kita bertahan, tapi kita menyerang pihak lawan tanpa diketahui. Jadi konsep perang saat ini bukan lagi kepala negara atau kepala pemerintahan mengumumkan perang. Tidak. Tapi tiba-tiba. Jadi perang ini perang tidak terang-terangan. Jadi mematikan jaringan-jaringan elektronika. Mematikan jaringan-jaringan internet. Nah sekarang sejumlah negara NATO sudah ada di Indo-Pasifik. Termasuk Amerika, Australia, Inggris, Prancis. Berarti ada di depan mata kita. Dan potensi sekali bahwa kita akan dikerjai dengan misalnya memotong jaringan kabel di lautan. Begitu. Artinya internet kita, cyber kita sangat akan kedodoran. Kita belum punya angkatan cyber juga. Kita sangat lemah di mana pusat data nasional kita sudah dibobol berkali-kali. Jadi ini menurut saya kita harus segera, bukan lagi menunggu-nunggu lagi, untuk segera membuat kekuatan cyber. Apakah model Inggris, apakah model Amerika begitu. Jadi perang sekarang itu tidak lagi bisa, dan kita harus juga melupakan dikotomi sipil militer. Tidak bisa, cyber itu tidak harus militer, tapi sipil yang mempunyai kekuatan itu kita rekrut juga begitu. Sama berarti dengan sekarang. Akan ada perubahan program prioritas nasional juga? Saya kira harus begitu, karena
karena kalau APBNP Iya. gitu, berarti ada anggaran yang digeser. Iya. Sementara sebelumnya Mm-mm. ya kan pemerintahan sekarang Mm-mm. ya kan pemerintahan Presiden Jokowi mempersiapkan untuk keberlanjutan untuk program-program yang menjadi andalan Prabowo Gibran pada saat Iya. kampanye. Iya. Salah satunya misalnya adalah keberlanjutan dari program IKN Mm-mm. sama makan siang gratis. Mm-mm. Apakah menurut Bung dengan dinamika yang terjadi di global ini, geopolitik global, itu mungkin akan di-switch dulu? Apakah itu yang akan dirubah oleh Prabowo pada saat, anggaplah minggu pertama setelah pelantikan? Kita akan lihat skala prioritas dulu ya. Iya. Artinya mengapa ada perang di Timur Tengah? Karena di situ perebutan sumber daya. Ya. Perebutan sumber daya, ya minyak, kemudian energi dan lain-lain, dan kepentingan ekonomi dan politik. Jangan lupa loh, mengapa negara-negara kolonial dulu senang sekali masuk Indonesia? Karena Indonesia kaya akan sumber daya alamnya. Maka bukan tidak mungkin negara-negara kolonial yang ada di kawasan Indo-Pasifik juga mengincar kita. Tidak ada cerita kemudian kita tidak menjalin hubungan dengan negara-negara lawannya. Kalau misalnya lagi-lagi Amerika, Inggris, Prancis misalnya mengancam kita, maka kita jangan segan-segan minta bantuan Rusia, minta bantuan Cina, karena kita non-blok. Begitu juga kalau ada ancaman dari Cina, kita bisa minta bantuan Amerika dan lain-lain. Kita tahu kalau Prabowo tentu lebih dekat dengan hubungannya dengan negara-negara Barat. Tapi secara ekonomi bukan tidak mungkin kita minta bantuan kepada Cina. Karena yang bersedia membantu dari sisi ekonomi adalah Cina. Tapi dari sisi kekuatan militer adalah negara-negara Barat. Ya, terkait dengan pertanyaan saya tadi, Bung, apakah Prabowo akan merubah prioritas unggulannya ketika pertama menjabat? Kalau kondisinya mengharuskan, saya kira tidak akan kesulitan dan tidak akan segan-segan diubah. Ya sama dengan misalnya keberlanjutan IKN. Apa pentingnya untuk kondisi situasi dunia yang sangat panas seperti ini? Siapa mengira bahwa Rusia akan melakukan invasi terhadap Ukraina? Maka bukan tidak mungkin juga kita akan diinvasi, negara-negara di Asia akan diinvasi, terutama misalnya oleh Cina sekalipun. Apakah Bung melihat faktor keberadaan Jokowi sebagai penghambat dari perubahan prioritas itu, atau justru yang akan mendukung perubahan rencana itu menurut Bung Ginting? Ya kalau misalnya pembangunan IKN, tapi kemudian tidak ada kekuatan militer yang mengelilingi istana, saya kira itu menjadi hambatan. Seharusnya kalau membangun ibu kota negara baru, kekuatan militernya dibuat dulu untuk mengamankan gedung itu kan. Jadi bukan yang lain. Nah maka ini juga sama. Bagaimana kekuatan militer kita, angkatan udara, angkatan laut kita menghadapi situasi yang tidak menguntungkan. Misalnya, Australia punya kapal selam nuklir, maka kita juga harus membuat yang sama, bukan kapal selam non-nuklir. Enggak, kita saatnya juga berpikir memiliki nuklir, Bung, untuk menghadapi itu. Enggak apple to apple gitu, kita hanya punya sekitar 4 kapal selam begitu yang bisa operasional, sementara Australia walaupun dari sisi kekuatan militer kita nomor 13 tapi dia nomor 16 dan di situ juga Australia otomatis itu ada Inggris, ada Amerika. Ya, kita nggak bisa AUKUS itu. Ya. Jadi Bung, kalau kita lihat dari sebegitu hebatkah ancaman ini sebenarnya menurut Bung? Apakah memang senyata itu dilihat dari kondisi antara di Timur Tengah ya, kondisi Timur Tengah, untuk Prabowo merubah skala prioritas pembangunan untuk memperkuat pertahanan dulu? Atau melihat dulu perkembangan? Ya tentu melihat perkembangan. Dunia ini sangat cepat, dinamika kan sangat cepat. Belum lagi misalnya saat ini Rusia sudah mengunjungi Iran, begitu. Kemudian ada pernyataan dari Korea Utara akan membantu Iran. Loh, ini kan potensi terjadinya Perang Dunia Ketiga tinggal sejengkal gitu. Kalau semua mendeklarasi itu terjadi, Bu. Amerika sudah ada di Laut Merah, begitu. Situasinya akan membela Israel. Situasinya begini. Apakah ini akan merubah kesepakatan Prabowo dengan Jokowi pada saat program pembangunan keberlanjutan itu, ya,
sudah disepakati mereka nih berdua, Iya. kan begitu? Iya. Dengan adanya dinamika dari luar ini. Oh, bisa batal, Bu. Bisa batal. Kalau ada situasi seperti ini, bisa dibatalkan. Iya. Bukankah itu jadi masalah nanti? Tidak, apa yang jadi masalah? Matahari adalah Prabowo, bukan lagi Jokowi. Prabowo lah yang megang tongkat komando untuk memerintahkan itu semua. Gitu. Mungkin juga kita beruntung dalam situasi global yang sangat panas. Sekarang presidennya dari militer gitu ya. Kita pernah punya Soekarno yang sipil, tapi dia orientasinya untuk menjadikan Indonesia memiliki kekuatan militer yang lebih hebat daripada Belanda, lebih hebat dari Jepang terlaksana. Maka bukan tidak mungkin menurut saya Prabowo akan membuat terobosan bahwa Indonesia harus masuk dalam level lebih baik dari Korea Selatan, lebih baik dari Pakistan. Paling tidak nomor 3 setelah Cina dan India, apalagi dari sisi penduduk. Ya. Dan wajar kalau kita menjadi urutan 3 dunia. Jadi Prabowo tidak boleh lagi berkompromi dengan deal-deal politik sebelumnya dengan Presiden Jokowi saat ini, ya kan? Karena kan begini, tentu orang menilai Prabowo kan juga ada unggah-ungguhnya, ya kan? Karena kan dukungan Jokowi adalah salah satu yang menyebabkan Prabowo Gibran menang, kan begitu ya? Nah, apakah seikhlas itu nanti Jokowi untuk memberikan keleluasaan kepada Prabowo untuk menyusun anggarannya dan menentukan skala prioritas yang baru? Oh ya, unggah-unggah ini karena Prabowo masih di dalam satu tubuh dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Sebagai pembantu presiden, tentu dia tidak bisa berbicara seleluasa itu. Tapi setelah 20 Oktober lain cerita. Situasi sudah berubah. Yang Bung nggak bayangkan lain cerita itu seperti apa? Oh, lain cerita karena programnya pasti programnya Prabowo, bukan lagi programnya Jokowi. Jokowi ya sudah situasi malam, bukan lagi. Ini kan matahari yang akan senja. Kemudian semuanya akan berkiblat pada matahari yang baru terbit. Dan itu hukum alam, sunatullah gitu. Oke, Bung. Kalau kita lihat Panglima TNI yang sekarang dan sejumlah dan 3 kepala staf kita, ya kan, itu kan diasumsikan adalah masih yang diangkat oleh Presiden Jokowi. Nah, menurut perhitungan Bung berdasarkan kebiasaan, ketika Prabowo nanti sudah resmi menjadi presiden, ya kan, apakah itu sebenarnya akan dikocok ulang? Ya, saya kira ini kan dianggap sebagai orang-orangnya Presiden Jokowi, all the Presiden Jokowi men. Maka bukan tidak mungkin dalam pengumuman kabinet aja ini akan terjadi perubahan. Misalnya, Panglima TNI dimasukkan dalam kabinet. Itu cara menghormatinya, tapi kan posisi Panglima TNI harus diganti. Gitu. Tentu menurut saya, Prabowo saat ini tidak nyaman dengan komposisi yang dibikin oleh Presiden Jokowi. Dari mulai Panglima TNI, Kapolri, Kepala Staf 3 Kepala Staf Angkatan, dan posisi-posisi strategis. Gitu. Jadi menurut saya wajar saja kalau ada terjadi pergantian. Semuanya begitu. Dia ingin firm, tegak lurus dengan dia. Tuannya adalah tuan yang baru, bukan tuan yang lama. Dan seperti kebiasaan militer itu, pasti dia akan tunduk dan patuh pada siapa komandan barunya, siapa panglima barunya. Panglima baru adalah Prabowo Subianto. Oke, Bung. Performa TNI yang berulang tahun ke-79 hari ini itu nggak lepas dari kontribusi Prabowo karena 5 tahun menjadi Menteri Pertahanan. Iya. Bung melihat catatan apa yang menarik dari kinerja Prabowo selama 5 tahun di Kementerian Pertahanan dalam meningkatkan performa militer kita? Ya, dari tahun ke tahun APBN kita naik terus untuk bidang pertahanan. Jadi hampir sama dengan konsentrasi di pendidikan 20%. Menurut saya wajar juga kalau anggaran pertahanan ditingkatkan sampai 20%. Melihat kondisi geopolitik dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Prabowo sudah konsentrasi betapa angkatan laut kita juga memiliki salah satu nomor 4 di dunia. Sudah cukup hebat. Angkatan udara juga begitu. Dulu angkatan udara kita pada era Soekarno itu salah satu 3 besar dunia. Kenapa kita tidak bisa seperti itu lagi kondisinya? Jadi menurut saya Prabowo sudah mempersiapkan sarana dan prasarana, tinggal kemudian ketok palu dia wujudkan pada saat dia menjadi presiden. Jadi militer kita menurut saya
akan lebih kuat lagi, bukan saja memiliki militer aktif yang sekitar 400.000, cadangan itu 400.000, cadangan itu adalah kepolisian sesungguhnya, dan paramiliter sekitar 250.000. Paramiliter itu adalah BRIMOB. Jadi menurut saya sangat mungkin melihat situasi yang seperti sekarang. Pada tahun 1962, Presiden Soekarno membuat gabungan itu menjadi angkatan bersenjata. Polisi menjadi angkatan keempat. Maka didirikanlah kementerian atau departemen Hankam. Memang dalam konsep Indonesia itu, polisi itu mestinya jadi satu. Karena sejarah polisi kita berbeda dengan sejarah polisi di negara-negara lain. Jadi inilah salah satu kekuatan Hankam kita. Kita dengan 280 juta penduduk, tapi militernya 400.000, minim sekali, Bung. Minimal menurut saya adalah 1% dari jumlah penduduk. 1% berarti 2,8 juta. Tapi sementara itu tidak memungkinkan. Sekarang yang aktif itu 400.000, Bung. Iya. Prajurit TNI. Iya. Dari 1 juta, persis, itu yang aktif sekitar 400-500.000. Nah, kalau dibandingkan dengan Asia, iya, ya, kita masih di bawah Pakistan malah. Oh iya, ya kan? Kita nomor 6. Kita hanya nomor 1 di ASEAN. Nah, dengan peningkatan tahun 2025 ya, tahun belanja 2025 menjadi 165 triliun. Itu kan dibagi 5, Bung. Iya. Ya kan? Dari Kementerian Pertahanan, Mabes TNI baru 3 angkatan. Iya. Dan Angkatan Darat tetap mendapatkan porsi anggaran terbesar, 58 triliun lebih kurang. Iya. Nah, kalau kita lihat dengan kebutuhan, ya, pertahanan yang seperti apa, ya, yang dibutuhkan untuk mengantisipasi perang yang sifatnya siber, perang yang sifatnya nuklir, ya, apakah akan bergeser, ya, anggaran ini bukan lagi ke Angkatan Darat, tapi misalnya ke Angkatan Udara atau Angkatan Laut lewat kapal selam misalnya, iya, kapal selam nuklir. Iya, iya. Menurut Bung, apakah itu yang akan menjadi prioritas Prabowo, ya, di tahun pertama pemerintahannya dibanding melakukan keberlanjutan IKN atau kemudian bisa menggeser atau menunda program makan siang gratis? Apakah itu nggak blunder buat Prabowo? Konsep perang kita adalah sistem pertahanan keamanan negara. Semesta. Ya, sis Hankam rata, ya, rakyat semesta. Jadi Hankam itu juga sudah nyatu. Memang kita tidak bisa lagi seperti negara-negara besar menghadang dari luar. Enggak. Kita hanya punya konsep karena kita 17.000 pulau dengan kekuatan yang minim. Kita harus menyertakan itu, menyertakan rakyat. Dan menurut saya bukan lagi komponen cadangan. Harus segera kita melakukan yang namanya wajib militer, Bu. Negara-negara Barat sekarang sudah menghidupkan kembali wajib militer. Dan ini kaum-kaum kalangan HAM itu harus memahami bahwa ini kepentingannya buat negara, bukan untuk membentuk pemerintahan otoritarian. Kita hanya bisa kemudian membentuk pertahanan di kodam-kodam, ada pangkalan pertahanan kita, dan supaya kita sanggup menghadapi perang berlarut seperti agresi militer pertama dan kedua. Dan itu kan dicontoh oleh Vietnam dan Afghanistan ketika melawan Amerika dan menghadapi Uni Soviet. Itu konsep pertahanan kita itu ditiru negara-negara lain. Kita tidak lagi bisa memang mengandalkan kapal induk, kita tidak punya kemampuan untuk seperti itu. Jadi kita tetap defense begitu, Bu. Tapi kan itu konsepnya masih perang konvensional, Bung. Kalau kita masih melihat kita perlu menambah jumlah personel prajurit, ya kan? Itu kan konsep perang konvensional. Sementara TNI sekarang, sepengetahuan saya, itu lebih banyak memikirkan strategi perang modern. Ya kan? Perang modern itu pasti melibatkan siber, teknologi informasi, dan sampai ke angkatan luar angkasa. Di Amerika Serikat sudah ada angkatan kelima, Bu. Gitu loh. Nah, dengan konsep kita Sishamkam rata, apakah relate ya dengan kondisi saat ini? Di mana perangnya perang modern? Masih, Bu. Masih. Jadi itu tinggal kita punya yang namanya pernika. Perang elektronika begitu. Itu kan cyber sesungguhnya. Itu tinggal ditingkatkan. Bukan lagi kita mengandalkan kekuatan infanteri, bukan gitu.
Jadi yang tentara-tentara teknik itu menurut saya perlu ditingkatkan. Ya misalnya Komlek, Zeni, juga material atau peralatan itu ditingkatkan. Digabungkan semuanya bahwa kita sedang menghadapi perang cyber. Perang cyber itu memang nggak kelihatan, tiba-tiba di jam kita. Pada peristiwa jatuhnya Presiden Soeharto 1998, Anda pasti tahu di lapangan tidak berfungsi HP kita, tidak berfungsi Di jam ya? di jam, dan itu yang harus dilakukan dalam perang cyber. Kita bisa menjam negara-negara lain sebelum menyerang Indonesia. Jadi itu tetap harus ditingkatkan. Tapi konsep perang kita, sis hankam rata itu tetap menjadi dasar mempertahankan kedaulatan negara kita. Bukan lagi kepada sifatnya memang menyiapkan peralatan-peralatan yang canggih yang harganya mahal. Otomatis dengan otomatis. Bukan kemudian mengandalkan teknologi yang sederhana. Enggak, kita harus meningkatkan teknologi. Seperti Iran, dia bisa membuat teknologi yang lebih bagus, padahal Iran dalam ranking militer dunia di bawah kita. Tapi dia punya rudal supersonik, hipersonik, dan lain-lain. Kita juga harus meningkatkan itu. Kemampuan nuklir kita yang dulu disorot dunia supaya kita tidak mengembangkan nuklir. Pikirkanlah kembali. Prabowo sudah bicara terakhir tuh Bung di Komisi 1. Makanya. Bahwa kita perlu menghidupkan kembali ya, badan atom kita, segala macam. Untuk mempersiapkan bahwa Indonesia juga mampu menyiapkan nuklir. Iya. Nah, gini Bung, kita bicara tentang kemungkinan apa yang disebut dengan perang nuklir ya. Iya. Kita kan berharap itu tidak terjadi karena memang ada konvensi internasional ya untuk seluruh negara yang ada di PBB untuk tidak boleh menggunakan nuklir. Tetapi yang namanya konflik, ya kan, adanya adu kekuatan antara kubu Amerika ya atau kubu sekutu dengan kubu Cina dan Rusia misalnya yang ada Iran di dalamnya. Ini kan bisa saja mereka saling melanggar, Bung. Iya. Dan itu tidak bisa kita pastikan akan terjadi atau tidak. Yang kita siapkan seperti yang disampaikan oleh Menhan Prabowo adalah kita perlu mengantisipasi. Iya. Nah, kalau untuk mengantisipasi kan perlu stabilitas politik. Iya. Bung melihat Prabowo pada saat 20 Oktober nanti dan setelah itu punya modal stabilitas politik nggak? Oh iya, sebagai militer stabilitas politik itu nomor 1 gitu untuk menjalankan pemerintahannya. Maka kita lihat bagaimana parade dan defile Hari TNI saat ini, betapa banyak pasukan itu juga untuk menjaga stabilitas kita menjelang pelantikan presiden. Tidak ada sejengkal pun peluang untuk menggagalkan pelantikan ini. Apalagi seorang jenderal akan menjadi presiden, sama dengan pada saat SBY menggantikan Megawati. Itu disiapkan dengan sangat baik. Mengapa pilihannya menurut saya di Monas? Karena untuk mengantisipasi istana. Jadi camping di sekitar Monas itu tidak akan bubar sampai dengan pelantikan. Sehingga ini psi war bagi pihak-pihak yang akan menggagalkan pelantikan presiden harus berpikir ulang. Tidak ada tempat satu jengkal pun. Menurut saya siapapun ya, Bung ya. Siapapun gitu. Sepertinya memang ada ya sinyalemen atau indikasi-indikasi ada masih pihak-pihak yang ingin menggagalkan pelantikan ini ya, Bung. Karena faktor-faktor yang sifatnya politik ya. Iya. Anda jangan berpikir bahwa ini persoalan internal, tapi ini kan konteks global. Pasti negara-negara lain juga punya kepentingan supaya kemudian situasi Indonesia itu instabilitas. Dan kita juga sama menghadapi negara-negara lain juga gitu. Instabilitas di negara lain itu adalah menguntungkan pihak negara lainnya. Betul. Nah, begitu. Sama dengan seperti di Asia Tenggara ini, kita juga harus menjalin kekuatan dengan Singapura yang dari sisi militer sangat kuat teknologinya. Karena ini untuk menghadapi situasi yang juga sangat mengancam wilayah Asia Tenggara. Asia Tenggara adalah wilayah yang sangat diidam-idamkan oleh negara-negara kolonial. Jadi menurut saya Prabowo sudah akan mengantisipasi situasi-situasi ini. Sama dengan pada saat kita menghadapi agresi militer Belanda dan lain-lain.
itu yang pangkatnya apa jadi apa. Sama dengan cyber ini, Bung. Jadi nanti seorang letnan dan kapten, dia harus berpikir seperti layaknya seorang kolonel. Bahwa dia itu tidak diandalkan tempurung lututnya, tapi otaknya. Dia harus bisa sampai negara lain. Cara berpikirnya adalah cara berpikir global. Jadi konsep cara berpikir tentara juga sudah harus berbeda karena tantangannya juga berbeda, Bung. Berarti rencana mendirikan atau meresmikan keberadaan angkatan keempat mau tidak mau itu juga menjadi prioritas Prabowo. Kendalanya selama ini menurut Bung apa sehingga angkatan keempat itu, angkatan siber itu belum ketuk palu? Apakah karena undang-undangnya tidak memungkinkan atau apa? Ya, karena di undang-undang belum ada. Jadi menurut saya kalau kita lihat undang-undang kita, undang-undang TNI itu tahun 2004, sekarang 2024. Jadi usianya 20 tahun. Kalau ini kemarin ketok palu di era Jokowi, padahal ada tantangan perang dunia ketiga, kemudian diketok palu, bagaimana kita mengubahnya? Jadi menurut saya biarkan ini presiden terpilih yang baru, yang akan kemudian konsep-konsep perangnya dimasukkan di situ. Bukan sekedar berbicara masalah operasi militer perang, operasi militer selain perang gitu. Sementara konsepnya dengan perang global, perang cyber ini sudah tidak ada lagi dikotomi sipil militer, tidak ada lagi dikotomi operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Karena ini yang harus kita hadapi, semua harus menyatu. Sipil yang memahami konsep pertahanan keamanan kita masuk, begitu juga. Makanya apakah yang paling bagus kita memanfaatkan atau memaksakan angkatan keempat, atau jangan-jangan kita harus masukkan dulu polisi ke dalam ABRI lagi sebagai angkatan keempat, cyber itu jadi angkatan kelima, kemudian antariksa jadi angkatan keenam. Nah, bukan tidak mungkin karena situasinya tidak memungkinkan lagi personil militer yang aktif kita cuma 400.000 dengan ancaman seperti ini. Harus menyatu, Bu. Nah, kalau begitu, Bu, kalau dilihat dari skala prioritas, ya kan? Di satu sisi memang Prabowo dalam kampanyenya akan melakukan, anggaplah makan siang gratis, dan itu juga bermanfaat untuk membuat generasi kita menuju 2045 itu adalah generasi yang cerdas karena bergizi, kan begitu. Sementara saat ini dan ke depan, ya kan, tingkat keamanan global sangat rapuh dan terancam. Nah, apakah kira-kira ada yang ditiadakan atau yang dikalahkan dalam kondisi ini menurut Bung? Atau bisa ini diselaraskan, dua-duanya berjalan? Dua-duanya berjalan, Bung. Kita bisa ambil konsep India. India itu konsep makan gratis bergizi itu sudah dilakukan, sudah usianya sekitar 24 tahun. Sejak tahun 2000. Dan militernya juga dikembangkan kuat. Dua-duanya berjalan. Jadi jangan didikotomikan karena kondisi gizi yang bagus untuk sumber daya manusia kita ke depan bagus. Jadi yang sekarang menurut saya pola-pola Jokowi yang mengandalkan pembangunan infrastruktur sebagai proyek mercusuar untuk sementara dihentikan dulu. Jangan juga berpikir apalagi katanya ini swasta, ini swasta, ini swasta, taunya menggunakan APBN. Jadi menurut saya pemerintahan terdahulu juga harus bertanggung jawab dengan kondisi seperti ini. Apa iya itu jadi skala prioritas pembangunan IKN? Kondisi negara seperti ini menurut saya untuk sementara dihentikan dulu dan ini proyek jangka panjang. Pembangunan ibu kota negara itu bisa 20-25 tahun ke depan. Seperti Pak Harto mengagendakan menjadwalkan Jonggol itu sudah dibangun di konsep sejak tahun 70. Sama juga Belanda waktu itu sudah ingin memindahkan Batavia, Jakarta di Bandung, tapi mereka bangun dulu basis-basis militer untuk melindungi itu. Itu rencana Belanda yang akhirnya belum terwujud. Jadi konsepnya seperti itu. Sama dengan rencana Presiden SBY membuat ibu kota baru antara di Kerawang, Sumatera Selatan, dan Lampung Timur. Itu juga memikirkan basis militernya seperti apa untuk menjaga pertahanan. Jokowi kan tidak punya kemampuan seperti itu.
Seperti mimpi, bangun, wujudkan. Nggak bisa begitu. Ini kan skala panjang, skala prioritas, skala strategisnya seperti apa. Jangan dari Malaysia menghancurkan IKN cuma butuh waktu 2 jam perjalanan darat. Belum lagi dari laut. Hanya hitungan detik hancur, Bung. Belum ada pertahanan. Belum ada radar angkatan udara. Belum ada artileri pertahanan udara yang bisa melindungi istana kita di situ. Nah, Bung, berarti memang ya kita ini kan anggaran kita walaupun sudah 165 triliun, tapi masih di bawah 1% dari PDB. Iya. Ya kan, idealnya kan 300 triliun. Iya. Bahkan India itu anggaran militernya per tahun itu sudah 3% dari PDB mereka. Iya. Nah, apakah mungkin Prabowo juga harus menggenjot sumber pendapatan, Bung, untuk dua-duanya ini bisa berjalan, menurut Bung? Iya, saya kira begitu, Bung. Sepakat saya. Jadi program-program yang tidak prioritas ditunda dulu, ya kan? Kemudian program pertahanan anggaran militer ditambah, ya kan? Kemudian program makan siang gratis juga jalan terus, begitu? Betul, lebih kurang. Sama dengan Dewan Nasional yang dibentuk Soekarno dulu. Semuanya konsepnya seperti itu, bahwa kita punya program merebut Irian Barat. Semua kementerian fokusnya ke situ. Kemudian kita ingin mengentaskan kemiskinan. Kita ingin membuat kesejahteraan. Fokusnya di situ. Program menurut saya cukup 3. Jangan janji yang banyak-banyak itu. Nggak bisa terrealisasi. Fokusnya ke situ. Sama dengan Jokowi bicara tentang maritim, tapi di bawah tidak. Misalnya, harusnya pariwisata maritim, pendidikan maritim, kebudayaan maritim, semuanya konsepnya maritim. Ini kan enggak ego sektoral. Jadi nanti menurut saya seperti konsep Second Kabinet di mana dibuat Dewan Nasional, Prabowo harus memimpin itu 3 program prioritasnya apa. Semua mengerucut ke sana. Termasuk kalau ada ancaman Perang Dunia Ketiga, maka semuanya menyiapkan itu. Pendidikan untuk pertahanan keamanan. Sama kebudayaan juga seperti itu. Sama kan bagaimana Soekarno melarang Kusplas dan segala macam. Karena ini identik dengan Barat. Padahal kita sedang menghadapi neokolin. Untuk sementara lagu-lagu Barat dipenggal dulu lah. Itu kan konsepnya begitu. Jadi kan dulu, Bung. Iya, itu bukan hanya soal seni. Tapi ini ada yang kita lawan begitu. Apakah kalau perubahan itu terjadi, kemudian justru menimbulkan goncangan politik di dalam negeri? Maksudnya, kan ada deal-deal politik yang nggak jalan. Misalnya, IKN ternyata ditunda. Padahal kan ini kan juga sudah mengeluarkan anggaran yang nggak sedikit, Bu. Iya. Gitu loh. Mungkin ada jalan tengah kali, Bu. Bu melihat ada jalan tengah nggak? Antara tiga-tiga ini jalan nih, IKN jangan jalan. Ragu-ragu menurut saya, Soekarno juga membatalkan konsep tahun 1957 Palangkaraya sebagai ibu kota negara pada saat kita menghadapi tahun 62 segala macam, bahwa kita harus menjadi penyelenggara Ganevo, kita harus menjadi tuan rumah Asian Games dan lain-lain, tidak memungkinkan membangun satuan-satuan militer di situ. Soekarno dengan ikhlas membatalkan itu. Dan itu kemudian Undang-Undang Ibu Kota Negara Jakarta kan baru muncul tahun 64. Soekarno menyadari itu. Ternyata nggak memungkinkan, ya sudah. Pak Harto juga tidak akan melanjutkan itu. Karena menyadari betapa sulitnya membangun satuan-satuan itu. Yang ada seperti Belanda membangun satuan-satuan militer di Pulau Jawa. Ya sudah, untuk sementara kita lanjutkan itu dulu. Gitu loh. Jadi menurut saya, ya jangan malu. Jangan kemudian Jokowi juga kecewa. Tantangannya juga berbeda. Masing-masing tantangannya berbeda. Siapa sangka Perang Dunia Ketiga sudah tinggal sejengkal lagi, Bung. Dan itu sebenarnya bukan menakut-nakuti ya, Bung? Bukan. Memang itu ada di depan mata dan itu nyata. Itu disadari Prabowo. Begitu dia lulus dari Akabri 1974, tahunnya berapa bulan kemudian, tahun 75 bulan November, tanggal 5 November, kita harus masuk ke Timur Timur. Karena ini untuk kepentingan nasional, komunis sudah ada di situ. Mau nggak mau, kita harus caplok itu untuk kedaulatan kita. Untuk mengamankan wilayah kita. Siapa sangka? Nah, makanya Prabowo juga akhirnya berpikir lagi. Siapa sangka kemudian Rusia menginvasi Ukraine. Dan ini juga jadi
konsep perang baru, Bung. Yang seperti saya bilang juga tadi, perang baru sekarang tidak perlu mengumumkan bahwa kami akan menyerang. Enggak. Menyerang tapi tidak diketahui oleh lawan. Itu yang cantik, menurut saya. Berarti tingkatkan anggaran, Iya. rubah skala prioritas, Iya. Umumkan wajib militer. Iya. Apa kira-kira begitu untuk mengantisipasi ya Iya. kemungkinan Iya. meletusnya Perang Dunia Ketiga? Persis, Bung. Menurut Bung, ini kira-kira kalau kita lihat dari prediksi waktu Iya, ya, iya. apakah tahun ini, tahun depan, atau memang nggak akan terjadi, Bung? Sebenarnya, menurut Iya. Bung gimana? Sangat mungkin. Bagaimana deklarasi kalau Amerika betul-betul menyerang Iran? Atau tergantung hasil pemilihan presiden di Amerika. Nah, Banyak yang memprediksi begini, Bung. Maaf, saya potong sedikit. Kalau Kamala yang menang, ya kan, situasi bisa relatif ada semacam suhu akan mendingin. Tapi kalau Donald Trump yang menang, bisa jadi yang kita khawatirkan, ya kan, Perang Dunia Ketiga itu akan meletus. Menurut Bung, apakah itu variabel yang cukup menentukan November ini hasil pemilihan presiden di Amerika Serikat? Bung, PBB itu sudah tidak punya wibawa. Apapun hukuman terhadap Israel itu diabaikan oleh Israel dan selalu diveto oleh Amerika. Jadi apa yang dibangun Perserikatan Bangsa-Bangsa, dibangun hasil dari Perang Dunia Kedua, sekarang sudah dilecehkan. Apakah dunia mau kemudian mengaku itu? Persoalannya lagi, apakah Donald Trump, apakah Kamala Harris? Yang jelas Amerika sangat tergantung pada lobi-lobi ekonomi Yahudi. Mereka lah yang akan menentukan itu. Amerika juga tidak ingin bangkrut karena bank-bank Yahudi adalah pemasok dana terbesar di Amerika. Kalau Amerika tidak membantu Israel, maka mereka bisa tarik dana-dananya ke negara-negara lain. Jadi perang dunia itu di depan mata. Maka kemudian sama dengan Rusia, Korea Utara, dan Cina juga tidak mau karena mereka juga punya kepentingan energi di Timur Tengah ini. Ini kan perang sebenarnya karena perebutan energi juga, Bu. Tapi sejauh ini, Bu, Presiden Biden masih menahan Israel untuk tidak melakukan serangan balasan, Bu. Presiden Biden itu lame duck. Karena ini menjelang pemilu. Ini sudah bebek lumpuh menurut saya. Jadi agak sulit dia diperhitungkan. Karena kondisinya juga, kondisi kesehatannya tidak bagus. Nah, sudah banyak keputusan-keputusannya yang keliru dan segala macam. Nah, kalau dia membuat keputusan yang keliru, ini bahaya sekali, Bu. Sama kemudian bagaimana Cina belum menunjukkan sinyal kuat akan membantu. Karena dia juga punya kepentingan. Rusia udah, Bu. Rusia sudah. Rusia, Korea Utara udah, Bu. Iya, makanya. Nah, ini kan Korea Utara juga sudah uji jelajah rudal antar benua. Iya. Nah, dan itu sukses dan berhasil. Menurut saya bukan tidak mungkin kalau Iran diserang, maka Korea Utara juga akan melakukan bantuan itu. Jadi menunggu apakah Israel akan melakukan serangan balasan ke Iran ya. Karena kan Iran kan sekarang menyerang habis-habisan Israel. Ya kan Tel Aviv. Belum habis-habisan, Bung. Belum. Itu baru separuhnya. Kalau kita lihat, Bung, di video-video yang ada di YouTube misalnya kan, itu kelihatan, Bung, Tel Aviv sekonyong-konyong itu sudah berantakan, kan gitu ya. Baru hanya serangan sedikit barangkali dari Iran. Nah, kita bisa bayangkan yang sedikit ini kemudian menimbulkan ledakan, merasa Israel kan masa kalah sama Iran. Tetapi kan dampaknya nanti adalah perang yang makin meluas, ya kan? Nah, perang antara Israel dengan Iran ini kan bukan perang antara mereka dua negara. Ini kan sebenarnya perang kubu antara kubu Amerika, NATO, ya, dengan Rusia dan China. Nah, Bung melihat apakah hasil pemilu Amerika itu faktor yang signifikan berarti? Apakah kalau Trump yang menang, Israel tidak tertahankan untuk melakukan serangan balasan? Ya, saya kira sebelum pemilu itu berlangsung, udah harus ada keputusan situasi seperti ini. Sama dengan situasi Ismail Kafiyah itu wafat, gugur di Iran, itu kan jaraknya sekitar 1,5 bulan baru Iran kemudian melakukan serangan balasan. Ini kan serangan balasan karena kemudian Israel sebelumnya juga membunuh
tokoh proksinya Iran di Hizbullah gitu. Jadi di Palestina, di Hizbullah, di Yaman. Ini kan proksi-proksi Israel. Dan sekarang dunia juga sedang memperhatikan. Ini kan seolah-olah yang ingin digaungkan oleh Israel adalah memerangi Syiah gitu ya. Nah, sementara Arab Saudi juga mengatakan bahwa ini bukan soal Syiah Sunni, tapi ini sudah penjajahan Israel di tanah Palestina. Dan ini sudah faktor kemanusiaan, genocide, tapi Amerika diam saja. Jadi ini juga Amerika sedang menguji bahwa dia kampiun demokrasi. Ternyata Amerika adalah negara pelanggar HAM terbesar di dunia. Karena mengamini apa yang dilakukan Israel. Ini kan bukan semata-mata perang, tapi ini semata-mata juga masalah kemanusiaan. Peran Dewan Keamanan PBB dalam situasi ini kok sepertinya tidak muncul ya, Bung? Ya tidak muncul karena Amerika punya veto. Apapun dia lakukan, Amerika veto begitu kan. Nah makanya komposisi di Perserikatan Bangsa-Bangsa menurut saya juga harus direformasi dengan kondisi-kondisi sekarang. Ketika keputusan Majelis Umum PBB tidak dilaksanakan oleh Israel, berapa banyak keputusannya diabaikan sejak 67 dan sampai sekarang. Artinya sudah hampir 60 tahun. Kok dibiarkan begitu aja gitu. Nah, peran Presiden Prabowo nanti dalam konstelasi dunia, apakah bisa melakukan semacam lobbying, Bung, untuk meredam ini supaya tidak meledak menjadi sebuah perang yang menakutkan itu? Ini kesempatan bagi Indonesia sebagai negara dengan salah satu mayoritas Muslim terbesar di dunia setelah Pakistan. Pakistan sekarang lebih banyak daripada Indonesia untuk memainkan peran yang signifikan. Ini kan seperti mendayung di antara dua karang, di antara kubu Barat, kubu Timur, atau kubu komunis dan liberalis. Kita harus bisa masuk ke situ untuk melobi demi perdamaian dunia. Jadi ini kesempatan bagi Indonesia juga, salah satu negara besar dalam organisasi konferensi Islam, untuk menyuarakan ini perdamaian. Ini bukan soal Islam, bukan soal Kristen, bukan soal Yahudi, tapi ini soal kemanusiaan. Seperti pesan dalam Undang-Undang Dasar 45, kita adalah negara yang cinta damai, dan kita juga menjadi negara nomor 6 pemasok pasukan PBB. Menurut saya di era Prabowo yang akan memasukkan ini di Timur Tengah dalam bentuk satu brigade, kita akan melompat jadi nomor 3 di dunia, Bu, sebagai pemasok pasukan perdamaian. Masalahnya kan kita tidak ada hubungan diplomatik juga dengan Israel, Bu. Nah, jadi ketika Prabowo ingin mengambil peran untuk mencoba mencari jalan tengah, seperti usulan Prabowo mengatasi perang Rusia dan Ukraina, ya waktu pertemuan di Shangri-La Singapura, kan? Masalahnya kan Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Kira-kira strategi diplomasi pertahanan seperti apa yang paling memungkinkan dilakukan oleh presiden terpilih nanti? Memang salah satu jalan moderat adalah harus mengakui dua negara di wilayah itu, Palestina dan Israel. Itu sangat nggak mungkin, Bung. Iya, pesan kita begitu. Kita akan mengakui Israel kalau negara Palestina merdeka. Itu pesan dari the founding fathers kita. Itu keputusan politik negara kita sebagai negara non-blok. Bagaimana meyakinkan Israel untuk mau menerima itu? Ya sulit memang. Berarti harus kita lihat siapa patronnya. Patronnya antara Amerika. Ya kita lobby kepada dunia seperti itu. Di mana misalnya di sidang umum PBB kita harus mengemukakan di mana posisi Indonesia dalam perang global ini. Di mana ada konflik global, posisi Indonesia di mana? Oke. Bung, kalau kita lihat situasi global, kemudian kita lihat kondisi dalam negeri kita, khususnya sosial politik kita saat ini, sepertinya memang Prabowo sudah mencium bahwa politik dalam negeri harus smooth, ya. Tidak boleh lagi ada gejolak-gejolak, sehingga kita melihat waktu pelantikan dan penunjukan struktur di masing-masing lembaga tinggi dari MPR, DPR, DPD, ya kan, kita melihat di situ memang ada kompromi-kompromi. Apakah ini memang sinyal-sinyal bahwa sudah selesailah polarisasi karena kita perlu bersatu? Apa pesan itu yang Bung lihat dari
situasi terkini politik dalam negeri kita? Iya, saya kira yang dikedepankan adalah lupakan konflik, kita kedepankan konsensus politik demi persatuan karena ada tantangan yang luar biasa. Sama dengan Soekarno dulu, bagaimana kemudian kita harus menyatukan misalnya PKI menjadi salah satu kekuatan angkatan darat, juga salah satu kekuatan penopang kita. Bersatulah, karena yang di depan kita ada Nekolin, ada Malaysia sebagai boneka kolonial, maka itu yang harus kita hadapi. Sama, Bung, dengan Rusia itu. Mengapa menyerang Ukraine? Karena kemudian NATO akan menempatkan basis pertahanan di situ. Berarti di depan mata Rusia. Sama ketika kita juga melakukan Ganyang Malaysia, kampanye Ganyang Malaysia. Karena Inggris sudah di depan mata. Ada Inggris di Malaysia, kemudian di Singapura. Tinggal sejengkal ke Indonesia. Ya sama juga. Apakah kemudian strategis pemindahan ibu kota di Kalimantan, di mana tinggal selangkah lagi itu jendelanya Malaysia dan lain-lain. Apakah Malaysia nyaman kita punya ibu kota di dekat negaranya? Saya kira juga tidak nyaman. Apalagi misalnya termasuk Brunei, walaupun negara kecil. Tapi ini kan Commonwealth Inggris. Jangan-jangan mereka juga punya pikiran, wah, Indonesia akan mengancam kami begitu. Sama dengan Australia akan mengancam kami. Jangan lupa, kalau Singapura, Malaysia diserang, itu kita akan berhadapan dengan AUKUS begitu. Betul. Jadi tidak bisa. Nah, sementara kita tidak berkiblat pada blok mana. Nah, inilah kemudian menurut saya diplomasi Prabowo harus lebih canggih lagi dan bisa memainkan peran yang sangat strategis, bermain di kancah internasional, bukan seperti era Jokowi hanya mengandalkan Menteri Luar Negeri yang bekerja keras. Karena kemampuan diplomasi Jokowi yang lemah, menurut saya kemampuan Prabowo untuk melobi negara-negara lain tidak ada hambatan psikologis. Karena sering belajar di luar negeri dan memahami bahasa-bahasa asing. Ini menurut saya yang akan memuluskan diplomasi Prabowo. Tentu sekuat apapun Prabowo, Bung, secara politik ya, tidak bisa juga mengabaikan kekuatan parlemen, kan begitu. Nah, makanya maksud saya, apakah Bung melihat kompromi politik yang kita lihat dari penunjukan ternyata Ketua DPR tetap Puan Maharani, itu kan bentuk kompromi, Bung. Iya, betul. Iya, toh? Kemudian Ketua MPR-nya adalah dari Muzani, dari Gerindra juga, ya toh. Dan DPD-nya yang independen. Nah, ini kan melihatkan sebuah bentuk kompromi, dan bahkan tidak menutup kemungkinan ya PDIP ya yang selama ini sangat sangat ekstrim ya kan menyerang Jokowi, nggak menutup kemungkinan sebenarnya akan dilupakan, bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran demi persatuan. Mungkin Bung melihat itu sebagai sebuah langkah taktis Prabowo. Ya, saya kira salah satu komunikasi politik Prabowo kepada PDIP, dia kembali lagi mengingatkan Trisaktinya Soekarno, bahwa kita sedang menghadapi ancaman yang luar biasa, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Karena itu menurut saya, kan tidak seperti perkiraan orang, bahwa Undang-Undang MD3 akan diubah, tapi ini kan tidak mulus. Menurut saya semuanya harus menghormati undang-undang itu. Siapapun pemenang pemilu legislatif tempatnya adalah di Ketua DPR. Nah, yang menarik adalah Golkar itu tidak menduduki posisi Ketua MPR, padahal nomor 2. Golkar 102 kursi, kemudian PDIP 110 kursi, hanya beda 8 kursi. Tapi kenapa yang 86 kursi Gerindra yang posisi di situ? Ini artinya Prabowo ingin mengamankan. Pertama di depan mata. Ingin mengamankan atau kompromi, Bung? Prabowo tentu tidak ingin ada gangguan pada saat pelantikan. MPR adalah lembaga yang sangat strategis. Tugas pertamanya nanti dalam 2 pekan ke depan adalah melantik presiden dan wakil presiden terpilih hasil pemilihan umum. Dan ada lagi, Bu, termasuk kemudian MPR lah yang memutuskan misalnya terjadi pergantian wakil presiden di tengah jalan, Bung. Misalnya impeachment terhadap wakil presiden, maka MPR yang akan menentukan siapa di antara 2 orang yang akan dicalonkan, yang akan dipilih
menjadi wakil presiden. Dua calon ini diusulkan oleh presiden terpilih. Nah, ini strategis sekali, makanya Gerindra bermain cantik untuk mengambil posisi ketua MPR, bukan hanya sekedar lembaga permusyawaratan rakyat, tapi di tengah musyawarah juga harus ada lobby-lobby. Jangan lupa, Bung, dari DPD itu adalah setengahnya adalah Gerindra, karena Archandra Supratman ini adalah anak dari Menteri Hukum dan HAM yang orang Gerindra. Jadi komposisi elit pimpinan MPR itu sesungguhnya 2 sudah Gerindra, Bung. Nah, kayak seperti itu. Jadi menurut saya sepertinya akan ada kompensasi bagi Golkar untuk menduduki beberapa tempat di kabinet. Menarik, di mana Bambang Susetio? Kok tidak ada suaranya? Jangan-jangan Bambang Susetio nanti akan menjadi ketua umum Golkar dalam waktu dekat. Bukan tidak mungkin, Bung. Golkar kan sangat dinamis sekali, kan? Apakah kemudian akan mendapatkan porsi Menko jadi 2 kursi buat Golkar? Iya. Golkar ini nggak bisa dipegang lagi, Bung. Makanya menurut saya Prabowo juga perlu mengajak PDIP untuk mengimbangi Golkar. PDIP diajak juga untuk mengimbangi kekuatan residu Jokowi di dalam kabinet. Karena menurut saya kabinet ini adalah kabinet hasil kompromi. Ya, nah saya sepakat dengan itu bahwa ini memang hasil kompromi. Kenapa? Kalau kita lihat proses terpilihnya Puan Maharani kembali menjadi ketua DPR dan terpilihnya Ahmad Muzani ya sebagai ketua MPR, itu terjadi sebelum rapat paripurna, Bung. Oh iya, Pak. Iya kan? Nah, berbeda dengan yang sebelumnya, ya toh? Itu ada rapat dulu, ada dialog dulu dan seterusnya di dalam rapat paripurna. Ini enggak. Iya. Sebelum rapat itu dengan ketuk palu. Iya. Sama seperti pemilihan Ahmad Muzani. Iya. Nah, tentu ini kan kompromi-kompromi, ya kan? Artinya ada kerelaan juga barangkali dari Golkar, ya kan, untuk mengamankan kursi itu diserahkan kepada Gerindra dengan kompensasi tambahan kursi di kabinet. Artinya ini sudah sesuai dengan perhitungan yang menurut mereka kepentingannya teramankan, kan begitu. Nah, kalau demikian berarti Bung, kalau Bung tadi masih melihat ada kemungkinan penunjukan Muzani justru untuk sebagai celah untuk melakukan impeachment terhadap wakil presiden, itu sangat spekulatif menurut saya, Bung. Oh tidak, itu kan wewenang MPR antaranya seperti itu. Bung lihat, ini Prabowo efek sedang bekerja. Semuanya nurut apa kata Prabowo. Jokowi efek sudah habis, Bung. Lihat di DPD. Sudah game. Apalagi Lanyala yang dulu ikut mengkampanyekan Jokowi 3 periode, Jokowi dilanjutkan lagi, segala macam. Clear, sudah tersingkir. Selesai. Ya. Jadi apalagi Lanyala dulu kan pernah menuding Prabowo sebagai jenderal kardus. Saya kira sekarang Lanyala adalah kardusnya. Udah selesai. Jadi Jokowi efek sudah selesai. Karena itu semua tidak berdaya lagi ketika Gerindra ingin mengusulkan Ahmad Muzani, sekjen partai Golkar, sekjen partai Gerindra, orang kedua di Gerindra untuk menjadi ketua MPR. Begitu PDIP setuju, yang lain juga Kim setuju. Oke, Bung, berarti pasca pelantikan nanti ya memang ada kelihatan dalam analisa yang disampaikan Bung Ginting ini seolah-olah Prabowo ingin lepas dari pengaruh Jokowi sama sekali. Pasti. Padahal kan itu menurut latar belakang ya terpilihnya Prabowo kan justru karena keberadaan Jokowi di situ. Apakah ini menjadi semacam lobang yang nanti di tengah jalan bisa bermasalah buat Prabowo? Menurut Bung gimana? Iya, tentu di awal pemerintahan residu-residu lama masih ada. Jadi kekuatan Jokowi juga mesti diakomodasi. Makanya saya bilang ini kompromi politik. Ini kabinet transisi, kabinet darurat. Untuk sementara semuanya ditampung dulu. Tapi dalam beberapa hal tentu tidak bisa diakomodasi. Ada kewenangan presiden untuk memberhentikan pembantu-pembantunya, termasuk juga
tugas apa yang akan ditugaskan untuk wakil presiden, apakah Gibran yang tidak punya pengalaman akan diberikan tugas, barangkali tugasnya hanya gunting pita peresmian saja, bisa jadi Bung, karena kapasitas dan kapabilitasnya tidak memungkinkan, kemudian juga sangat mungkin dalam beberapa hal, dalam beberapa bulan saja menteri juga diganti. Itu kewenangan presiden sebagai penguasa tunggal eksekutif, Bung. Iya, iya. Memang kita sih berharap, Bung, ya. Prabowo kan sekarang berusia 74 tahun. Iya. Ya kan? Nah, kalau kita lihat perspektif yang pernah berkembang sebelum ini, ya kan, bisa saja misalnya Prabowo sakit di tengah jalan. Iya. Di tengah kondisi global yang seperti ini. Iya. Kalau misalnya, ini kan kita berandai-andai ya, ada ternyata Prabowo berhalangan tetap, mau nggak mau secara konstitusional, kan wakil presiden yang menggantikan. Nah, ini kan agak krusial nih. Di tengah situasi global yang sangat krusial, kita punya presiden nanti yang usianya masih relatif sangat muda. Nah, menurut Bung kira-kira tanpa kita melihat bahwa itu akan terjadi ya, tapi kalau itu terjadi kan juga perlu diperhitungkan. Gimana kondisinya itu, Bung? Anda belum pernah memperhitungkan bagaimana Wakil Presiden Muhammad Hatta mundur duluan. Di mana Presiden Soekarno kemudian tidak mau memutuskan siapa Wakil Presiden. Bisa juga Gibran mundur duluan, Bung. Sebelum ini terjadi. Karena begitu banyak deretan, sekarang sudah masuk di pengadilan daftar yang akan digugat kepada Presiden Jokowi dan keluarganya, dan juga bisa ini menyangkut pautkan dengan Gibran. Jadi kenapa juga Anda tidak berpikir seperti itu? Berarti ada kemungkinan Gibran meniru langkah Muhammad Hatta. Kalau Muhammad Hatta mundur kan karena sudah merasa tidak sesuai, tidak sepakat, tidak sejalan dengan Bung Karno, ya kan? Karena beliau nggak mau berkonflik. Bung Hatta mengundurkan diri, dan Bung Karno pun tidak menunjuk wakilnya sampai selesai, kan begitu. Nah, apakah langkah itu yang akan diambil Gibran? Lantas, kalau memang itu yang akan dilakukan Gibran, latar belakangnya apa Gibran melakukan itu? Apakah merasa tidak cocok dengan Prabowo? Apakah merasa tidak sejalan dengan Prabowo? Gitu loh, Bung. Dalam politik semuanya serba mungkin. Tidak ada kata benar, tidak ada kata salah. Tapi perspektif-perspektif yang mungkin terjadi, misalnya. Bukan tidak mungkin seperti bagaimana 3 jenderal datang ke Bung Karno, ke Istana Bogor, meminta Soekarno menandatangani surat perintah 11 Maret. Bukan tidak mungkin juga ada hal yang melakukan hal yang sama kepada Gibran untuk menandatangani surat pengunduran diri daripada di impeachment, karena begitu banyak masalah-masalah yang akan dihadapinya. Sangat mungkin ini, Bung. Semuanya spekulasi, oke itu spekulasi. Tapi dalam politik semuanya harus dipertimbangkan. 3-4 langkah ke depan. Seperti kita main catur. Segalanya sangat mungkin terjadi. Sampai Anda tadi berbicara bagaimana kalau presiden mangkat di tengah jalan. Nah ini yang persoalan yang dulu konflik adanya peristiwa gerakan 30 September PKI itu kan karena Presiden Soekarno sedang sakit keras pada awal Agustus 1965, dan itu akhirnya menjadi perebutan kekuasaan. Daripada nanti Angkatan Darat yang akan menggantikan dalam hal ini Jenderal Nasution yang akan menjadi presiden, ini menjadi hambatan bagi PKI, maka PKI mengambil langkah duluan membunuh para jenderal. Sangat mungkin ini terjadi, makanya segalanya juga diantisipasi, termasuk militer mengantisipasi itu, Bung. Segalanya akan mungkin terjadi, konteksnya dalam kaitan Gibran apa, Bung, dengan peristiwa G30S, pemberontakan PKI mendahului? Oh bukan, tadi kan Anda bicara bahwa Pak Prabowo usianya sudah sepuh, 74 tahun. Apabila terjadi sesuatu, misalnya, ya sama ini juga. Nah, apa iya kekuatan-kekuatan politik itu akan rela dan ikhlas kalau misalnya terjadi sesuatu dengan Prabowo, kemudian Gibran menjadi presiden, sementara Gibran itu bukan lagi perwakilan wakil politik, tidak mewakili partai politik apapun, kalaupun mau hanya PSI, dan PSI juga tidak masuk dalam kekuatan parlemen pusat. Apa iya partai-partai ini ikhlas dan rela? Ini pertarungan politik, Bung.
Jadi tidak semudah itu Gibran akan menjadi presiden kalau terjadi sesuatu dengan Prabowo Subianto, begitu. Jadi situasinya memang cukup krusial juga ya, cukup kritis juga ya manakala itu terjadi. Tapi kita berdoa, Bung. Iya. Kita berharap Pak Prabowo dalam keadaan sehat kondisinya sampai terjaga, selesai. Emosionalnya terjaga, Iya, kan begitu ya. Iya. Di tengah tekanan baik politik global maupun politik di dalam negeri. Ya. Jadi Bung, dalam rangka ulang tahun TNI ke-79 ini, Iya. kita sudah membedah, ya kan? Ternyata TNI tidak saja harus kuat, ya, tetapi juga harus menyiapkan banyak hal, khususnya dari siber, ya, kemudian juga menjaga situasi dalam negeri, politik menjadi stabil. Dan Prabowo sebagai panglima tertinggi TNI nanti, ya kan, otomatis ya TNI tambah kompak. Karena panglima tertingginya tetap adalah seorang militer dan sudah bintang 4 juga, ya kan begitu. Dan itu adalah berkat jasa Jokowi juga, Bu, ya kan. Oke, Bung, terima kasih atas bincang-bincangnya. Sobat Madilog, demikian episode Madilog Forum edisi ulang tahun TNI, dan kita mengucapkan Dirgahayu TNI, semakin jaya dan semakin dekat dengan rakyat. Bravo TNI, terbentur, 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 terbentur.